Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani, Prodi Pendidikan Agama Islam kelompok 4. Adapun maksud saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan sedikit materi yang berjudul Peran Pendidikan Agama bagi Isu Global Warming. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu pemanasan global warming atau pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer laut dan daratan di bumi. Pemanasan global disebabkan adanya efek rumah kaca. Isu mengenai pemanasan global atau global warming telah menjadi perhatian besar seluruh penduduk dunia. Tidak terhitung lagi banyaknya bentuk penelitian dan kajian dari berbagai aspek mengenai hal tersebut. Global warming telah membawa ketakutan besar dalam kehidupan umat manusia. Kehadirannya membawa serta dampak buruk seperti ketidakpastian musim, kenaikan level air laut, buruknya kualitas udara, naiknya temperatur udara, serta banyak lagi. Melalui Al-Quran dan lisan Rasulnya atau hadis telah banyak menginformasikan tentang perubahan keseimbangan alam yang akan terjadi. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 mengindikasikan terjadinya kerusakan alam di laut dan di darat akibat ulah manusia. Dalam salah satu hadis bahkan disebutkan bahwa Jazirah Arab suatu saat akan menjadi daratan yang hijau dan memiliki banyak sungai. Tidak jelas apakah perubahan tersebut terjadi akibat mencairnya es di kutub atau berbagai sebab lain. Di berbagai hadis lain Nabi Muhammad SAW juga banyak menganjurkan gaya hidup seimbang dengan alam, misalnya saja tidak membunuh hewan untuk tujuan olahraga, atau juga anjuran untuk tidak serakah terhadap makanan. Akan tetapi di mana global warming telah terjadi, maka kita butuh lebih dari anjuran dan larangan, melainkan solusi untuk mencegah. Hubungan antara agama dengan lingkungan. Katanya agama di dunia akan mengalami akhir kejayaan ketika bumi mengalami kerusakan akut. Terdapat hubungan erat antara sikap agama dengan keberlangsungan alam semesta. Berikut ketentuan syariah Islam terpenting dalam pengelolaan hutan. Pertama, hutan termasuk dalam kepemilikan umum, bukan kepemilikan individu atau negara. Hadis Nabi SAW, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, yaitu dalam air, padang rumput atau gembalan, dan api. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Yang kedua, menghidupkan tanah-tanah mati adalah memanfaatkan tanah untuk keperluan apapun sehingga bisa menghidupkannya. Setiap tanah yang mati apabila dihidupkan oleh seseorang, maka tanah tersebut secara sah telah menjadi milik orang yang menghidupkannya. Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha atau kerja yang dilakukan orang tersebut telah menjadikan miliknya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah yang mati, maka tanah tersebut
adalah menjadi hak miliknya. Adapun Islam dan pelestarian ekologi. Apa yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya bergantung dengan apa yang mereka pikirkan terhadap diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan apa yang ada di sekitar mereka. Lebih lanjut dikatakannya bahwa akar dari sumber krisis lingkungan ini sangat erat dipengaruhi oleh keyakinan manusia tentang alam dan takdirnya yang semuanya itu bermuara pada agama. Islam sesungguhnya menawarkan banyak doktrin yang menempatkan alam secara terhormat dan mengajarkan pada manusia untuk melestarikannya. Menurut Fazlur Rahman, Al-Quran tidak semata-mata berbicara tentang hal-hal yang bersifat metafisis, eskatologis, tetapi dia juga berbicara tentang alam semesta yang dihuni oleh manusia dan makhluk-makhluk lain. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164, misalnya disebutkan bahwa semua baca alam yang diciptakan Allah adalah untuk kepentingan manusia. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Allah memposisikan alam beserta ciptaannya secara terhormat. Hal ini dapat dilihat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 1 yang mengabarkan bahwa semua makhluk hidup di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Ilahi. Dalam Quran surah Fussilat ayat 11 dijelaskan betapa Allah menyejajarkan manusia dengan alam dalam kaitannya dengan perintah verbalnya, dalam perintah Allah yang ditujukan kepada alam untuk tunduk kepada perintah Allah. Al-Quran sejatinya ingin menunjukkan bahwa alam memiliki kepribadian yang patut dihormati. Bahkan Quran surah Al-An'am ayat 38 disebutkan bahwa Allah menganggap burung yang terbang dengan kedua sayapnya serta binatang yang ada di bumi merupakan bagian dari umatnya juga seperti halnya manusia. Tujuan agama selain melindungi, menjaga, serta merawat agama, kehidupan, akal budi, dan akal pikiran anak cucu, serta propertis adalah menjaga dan melestarikan lingkungan. Jika situasi lingkungan kian terus memburuk, maka pada gilirannya nanti kehidupan tidak ada lagi, properti tidak ada lagi, dan tentu saja agama pun akan lenyap pula. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan dapat membiarkan tujuan-tujuan dari maqasid al-syariat. Kehancuran ekologi menghalangi terpenuhi konsep manusia sebagai wakil Tuhan di bumi, sehingga eksistensi kemanusiaan akan mengalami kemacetan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.